Silakan dulu. Oke, Pak. Ya. Dari mana ini? Dari kelas tadi saya, Pak. Dari kelas. Iya. Oke. Di sini duduknya dari mana dulu, Masnya? Udah sih, Pak. Udah nyaman ya? Beberapa ini ada jenisnya. Sebelumnya saya belum pernah ini ada apa dan perkenalan dulu ya. Biar kita semakin akrab. Silakan Masnya perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan Pak, saya namanya Abdul Qadir. Mas Abdul Qadir. Ya, itu saya absen 1 Pak dari kelas 8A. Kelas 8 tadi. Iya, Ya, Mas Abdul Qadir. kelas 8A. Rumah saya dari Purbalingga Pak, Jawa Tengah. Rumahnya di Purbalingga. Iya, Purbalingga. Kelasnya tadi kelas berapa? Kelas 8A. Kelas 8A. Berarti dari ini pelajarannya siapa tadi kok sini Mas Qadir? Pelajarannya bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Ini Berarti tadi izin atau gimana tadi sama? sama isi sempat izin dulu Pak, karena tadi kan habis pelajaran mau selesai izin sekali gitu Pak. Oke, baik. Setelah izin perkenalan terlebih dulu kan? Kamu sakit kenal saya belum sebelumnya? Enggak Pak. Udah. Siapa nama saya? Pak Aziz Pak ya. Asis. Iya betul. Saya masih Pak Asis ya. Tapi awal saya dekat sini Mas. Nanti kalau mau main bisa main ya. Bisa. Ini Mas Kotir. Saya jelaskan dulu karena Mas Kotir di sini pasti Mas Kotir ada yang sudah dipikirkan ya. Ya Pak. Terus pasti kesini itu mau konseling. Oke. Sebelumnya sudah pernah konseling Mas Abdul Qadir? Sebelumnya sih belum pernah. Belum pernah. Tapi kita tahu bahwa ini itu ruangan konseling itu dari mana awalnya? Dari teman-teman sih Pak, soalnya teman saya ada yang pernah kesini. Siapa itu Mas? Itu Mbak Mawar Mas. Mbak Mawar. Oke, berarti Mbak Mawar itu kemana Mas? Kelas atau gimana? Itu satu kelas sebenarnya. Kalau saya sering curhat ke dia. Terus disampaikan sama. Jadi bisa nanti untuk bertemu dengan Bapak. Oke, baik. Tapi saya izin memberikan apa ya awalan sebelum masuk ke konseling ya Mas. Konseling ini itu kita ada sesi atau asas ya, ada asasnya itu ada kerahasiaan bahwa apa yang Mas Wakil cerita kepada saya nantinya ini akan menjadi rahasia kita berdua, kecuali kalau nanti ada hal yang mendesak dan memang kajian data mungkin saya akan memberikan, tapi dengan sepengetahuan Mas Qadir. Mas Qadir. Terus yang kedua yaitu ada asas keterbukaan. Saya harapkan Mas Qadir datang di sini, berarti Mas Qadir akan terbuka kepada saya menjelaskan apa yang Mas Qadir rasakan, pikirkan seterang-terangnya. Terus yang ketiga ada asas sukarela. Mas Qadir di sini ada sukarela apa nih? Suruh atau paksa orang lain? Enggak sih Pak, saya sukarela ini bertemu dengan Bapak. Tadi kan Mas Qadir sudah bilang bahwa Mas Qadir sukarela datang ke sini. Iya. Tapi izinkan saya menyuruh Mas Qadir untuk mengisi lembar pernyataan bahwa Mas Qadir siap melaksanakan konseling individu. Oke. Silakan bisa diisi nama, kelas dan tanda tangan di sini. Oke. Ya. Mas Qadir ya kelas 8A ya di Iya Pak, Mas Bapak. kayak asli namanya ya. Ya, saya absen pertama sih Pak. Pertama ya, ambil ya. Iya. Kalau ada A kan pasti absen pertama. Terus kedua sih kita Pak. Iya. Mas.
sini ada pikiran apa yang memberatkan dirimu seperti itu? Sebenarnya Pak ya, saya tuh sulit berat ke sini sebenarnya. Ya, butuh keberanian lebih untuk bertemu dengan Bapak. Karena orangnya jujur saja penting sekali di kelas Pak. Jadi ya mungkin jarang bergaul juga, dan saya mungkin hanya beberapa anak yang sering saya ngobrol, ya seperti Bapak tadi salah satunya, karena kebetulan dia kan jadi bendahara gitu ya, dia suka nanti juga kas-kas itu kan akreditasi sama Mbak Mawar juga kan. Jadi kami kadang ngobrol kayak gitu. Nah, si lain juga, jadi saya sering juga ke Mawar dengan kondisi saya kayak gitu Pak. Jadi ini timbul dari rasa saya sendiri sih Pak, karena saya kan sudah kelas 8 Pak ya. Iya. Dan saya sudah melewati kelas 7 selama setahun ini. Tetapi saya merasa suatu kegelisahan pada dalam diri saya sendiri. Kegelisahan ini sebenarnya sudah saya rasakan dari SD Pak. SD itu dari TK Pak. Dari TK itu saya sering ya, tapi saya itu sendirian terus Pak. Saya itu nggak pernah berangkat sendiri, pasti jarang dengan orang tua. Terus pernah tuh di suatu momen saya kan dulunya mesti bertanya dari kartu kreditnya Pak sama mama saya, dan saya sendirian dari karena aku kan pendidik Pak. Yang lainnya main-main, saya main karena tahun mainnya itu Pak. Dan itu lanjutnya sampai saya SD. Nah, dan saya tetap dengan teman-teman yang baru, tapi saya tetap sama Pak. Saya belum berani untuk bergaul atau berbicara dengan orang banyak atau dengan gurunya. Jadi saya identiknya pasif kayak gitu kan, dari SD kayak gitu. Jadi saya nggak pernah aktif apapun kayak gitu. Kenapa kalau ya sih nggak percaya diri lah Pak, kalau ketemu sama orang itu bisa semua. Setelah itu saya terus nih di SMP kan ya Pak ya. Awal-awal memang karena teman saya baru, mungkin itu ada wajar ya. Nah, teman saya baru dan saya masih belum berani untuk kayak ngobrol kayak itu. Mungkin terus saya ada kesadaran diri di kelas 8 ini bahwasannya apakah dengan kondisi saya saat ini akan selalu berlanjut atau karena saya seperti ini apa ya dan punya teman yang kayak gitu Pak. Jadi itu kegelisahan saya sebenarnya Pak. Masih bingung siapa yang saya sendiri sebenarnya. Tapi saya menarik dari cerita awal Sotif bilang kok berat sebenarnya datang ke sini. Iya, apa yang membuat Sotif sampai yakin harus datang ke sini? Karena memang saya pertama itu termotivasi dari teman saya sebenarnya sih Pak. Kalau lihat teman-teman saya pada suka aktif, pada suka bergaul dari gitu kan Pak. Apakah saya hanya seperti ini atau memang saya orang yang seperti ini atau seperti apa? Saya kan juga
di sini nggak apa-apa ditenangin dulu, tapi sudah nyaman kan? Ya, ya sudah sudah nyaman. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan saat duduk di sini. Nanti juga saya tidak akan menurut kamu seperti itu. Baik. ya Mbak. Tadi Mas Koti bilang bahwa Mas Koti merasa saya diri jauh dari TK taman anak ya. Iya betul. Gimana sih di lingkungan Mas Koti sendiri di lingkungan keluarga itu seperti apa? Apa Mas Koti bisa bercerita sebenarnya merasa tentang soal itu? Saya kan sebenarnya dengan orang tua yang kayak kalau dengan orang tua, bapak saya itu seringnya sama ibu Pak, ya daripada lebih dekat dengan bapak kayak gitu. Jadi aku memang dari kecil suka yang memasak, bantu bersih itu sama ibu, saya juga sama ibu dan bapak. Dan kalau ke bapak saya itu kurang terkenal ya karena bapak saya pendiam suka, jadi saya juga gimana itu saya juga Kurang nyambung di bisa rumah karena mungkin iya kalau juga karena kita masih punya saudara ya sebenarnya ya saya itu ada 9 bersaudara sebenarnya. 9 bersaudara. Iya, dan saya anak dua Pak. Nah, dan saya umurnya sebenarnya itu nggak jauh beda dengan anak yang pertama Pak. Ya, jadi saya identiknya itu bisa dikatakan tergantung itu. Tapi ada selisih yang jauh, 1 atau berapa? Setahunan sedikit. Ya, artinya masih bisa main bareng gitu ya. Iya betul Pak. Iya itu karena main bareng itu mungkin yang Pak ya pas sering main ya karena Pak saya orangnya usil juga gitu Pak. Jadi sering miskin saya juga Pak. Dan saya kan yang pendiam nggak nyari gara-gara kayak gitu karena saya suka nyari gara-gara orang itu suka banget Pak. Suka banget diketekin saya Pak. Ya dari kecil gitu terus mungkin umur saya dapat mungkin yang lain jadi Tidak terasa mengayomi gitu. iya saya kalau berjalan kan aku lihat dari teman-teman saya seperti Mbak Mawar itu kan dia lebih inilah yang kalau saya gimana ya bukan nggak mesti saya atau gimana ya, tapi saya jadi tukang setiap hari Pak. Jadi berantem ya. Iya dan aku sih bingung apa ya bapak saya kan juga ada sekali itu memang bela kakak saya Pak itu bapak saya jadi aku bingung apa itu memang benar Pak tapi kan saya merasa nggak salah sebenarnya Pak contoh kayak ini main mandi di sungai kan nggak boleh lama-lama Pak saya mandi bareng nih nah tiba-tiba ayo selesai terus kakak saya tuh kan ada ini apa ya pandula itu lah itu dipegang dari atas kakak saya itu mau terus jelasan jadi kayak terbang saya loh dia kan seneng loh ya jadi buat mainan gitu. iya jadi diambil dari atas tarik agak naik sedikit juga terbang sedikit. iya saya semangat bapak saya ada terus bisa aku ikutan dongeng dong pengen udah kayak gini ya aku ikut siapa ya ikutan kayak kakak ya tarik gini bukan ditarik orang dorong Pak aku jatuh sekali itu ini ya ke sungai itu dan sempat membentur aku ini ya pelipis iya apa yang membentur tapi ya benar orang kasih dan tolong ibunya karena memang sama itu juga jadi ya aku apa yang salah atau orang tua yang salah aku nggak tahu sih itu juga jadi saya masih bingung juga jadi aku masih lebih ya jiwa ya jadi masak juga jadi aku sukanya lebih jiwa jadi nggak pernah berani di balik itu aku intinya merasa aku suka ya jadi maksudnya nggak ya lebih lah gitu lah kalau aku bertindak pasti ada konsekuensinya nggak semua orang apa itu kan makanya pasti tidak salah kayak gitu Pak. Kalau di keluarga aku yang aku rasain sih seperti itu atau
yang sering berarti aku. Berarti kalau di rumah seperti lebih dekat dengan ibu. Betul. Nah, terus kalau sama ayah dekat. Mas Kopi merasa ayah lebih dekat ke kakak? Ya sekali itu memang bela kakak itu. Pernah nggak sih Mas Kopi itu mempertanyakan kenapa sih? Kok kayaknya Mas Kopi kayaknya kakak itu lebih bela kakak itu? Gimana sih? Nah, kayak tadi Karena takut. itu waktu mulai dari TK itu ya Mas? Ya ini memori yang paling aku ingat ini kelas 1 atau 2 gitu Pak. SD. Iya, mungkin yang lain ada tapi aku nggak terlalu ingat. Kayak yang paling ingat itu sampai sekarang saya masih ingat. Karena masa ada ini. Itu kalau sampai saat ini masih Masa ada. sekali ini ya itu mungkin ya sampai saat ini sih ya sama seperti itu. Kalau Mas Kopi sedang merasa terjadi ya, tadi Mas Kopi bilang bahwa tadi ini sampai ke tahap sekarang. Terus tahap sekarang itu Mas Kopi merasa tidak percaya diri, kurang merasa ditemani seperti itu. Iya. Terus apa sih yang Mas Kopi rasakan saat itu muncul? Pas saya itu muncul aku pasti merasa apa ya? Yang pertama saya nggak punya teman sih Pak. Nggak punya teman dan nggak ada orang yang memberi aku Pak. Jadi saya merasa sendiri terus kayak gitu. Jadi yang ngapa-ngapain sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Jadi apa ya? Nggak ada orang yang peduli sama aku. Jadi aku sedihnya sih itu juga. Faktor Mas Kopi merasa bahwa tidak punya teman. Sebenarnya Mas Kopi pernah nggak sih mendekati teman atau mengajak ngobrol temannya atau malah Mas Kopi yang sudah mati duluan? Belum pernah. Itu berarti itu khawatir Mas Kopi saja. Iya, bisa. Berarti Mas Kopi tadi bilang bahwa Mas Kopi hanya, tapi Mas Kopi kan tadi bilang bahwa Mas Kopi punya satu teman. Kenapa Mas Kopi percaya dengan Mbak Mawar itu? Karena sebenarnya bahwa itu baik sih Pak. Kenapa bahwa adalah sama saya karena bahwa ini berani memulai pembicaraan bercerita aku jadinya saya ikut nyaman juga kayak gitu. Ternyata nggak seperti itu teman saya hanya dari terutama Mawar, tapi ada orang lain juga sih banyak karena Mawar baik orangnya dan tahu bicara dengan aku kayak gitu. Dan aku lebih ya diam aja lah kalau ada yang cerita ya udah melayani kayak gitu. Mas Kopi tadi merasa bahwa kurang percaya diri karena tidak punya teman, dan Mas Kopi melakukan teman itu karena bahwa mulai terlebih dulu. Iya betul. Terus tadi kan Mas Kopi bilang bahwa Mas Kopi belum berani untuk memulai atau belum mulai saat ini belum mulai mengawal hubungan tersebut. Kalau boleh tahu apa alasan dari Mas Kopi? Kalau alasan dari saya yang jelas yang pertama saya membayangkan teman-teman ini nggak seramah itu Pak ke saya dan teman. Jadi biar saya aman ya Pak ya aku lebih diam aja kayak gitu karena ya mungkin aku nggak tahu juga ya atau itu dari saya pas kecil jadi itu membawa saya kali ini sampai saat ini kayak gitu Pak. Jadi takut salah gitu Pak. Ya karena yang orang ini tadi mungkin juga ya Pak ya aku nggak salah kalau aku lagi dorong sama bapak kayak gitu kan. Jadinya kan aku nggak berani berpindah aneh-aneh kayak gitu udah diem aja kayak gitu. Tapi karena bukan dari masalah Mas Kopi jadi takut untuk memulai hubungan baru karena takut salah. Walaupun sebelumnya Mas Kopi memang belum pernah mencobanya. Belum pernah sih. Kenapa Mas Kopi tadi bilang bahwa takut temannya nggak ramah, berarti karena Mas Kopi sudah terpengaruh dari masa lalu ya, karena takut disalahkan ya, takut penerimanya tidak sesuai dengan Mas Kopi ya. Iya. Terus dari Mas Kopi sendiri harapannya untuk masalah ini apa? Harapannya sih
lebih berani dan percaya diri. Iya, Makanya seperti itu. Tapi Mas Kopi kalau bilang bahwa Mas Kopi kan saya ini kelas lapangan dan Iya. masalahnya itu dimulai dari TK. TK adalah masalah itu kan kalau kata waktunya cukup lama ya Mas. Bagaimana Mas kecil itu menyikapi permasalahan ini, kenapa bisa sampai bertahan selama ini Mas? untuk masalah saya Pak. Iya, kenapa Mas Kopi itu dapat bertahan juga di TK? Kan masalah ini muncul dari TK. Tapi sampai detik itu masalah itu muncul, tapi Mas Kopi tetap bertahan. Nah itu waktunya panjang kan, SD aja 6 tahun, nah ini masalahnya kalau dari waktu kita sudah seperti itu. Apa sih yang buat Mas Kopi itu bertahan sampai sekarang? Yang pertama yang jelas ya Pak ya. Yang pertama kan saya sekolahkan tuntutan dari orang tua juga. Jadi sekolah di sini yang namanya kan orang tua semua ya Pak ya. Dia ya saya ikutin apa kata orang tua aja sih Pak, lebih tepatnya seperti itu. Dan saya karena saya mungkin nggak tahu apa juga ya Pak ya, udah ikut aja kayak gitu. Itu yang buat saya sampai saat ini masih kayak gitu Pak. Dan kenapa saya ingin berubah kayak gitu? Yang jelas yang pertama karena saya punya suatu stimulus, suatu sudut pandang baru sih Pak, terutama dari Bapak Wahid bahwasanya aku bisa berubah kayak gitu. Tapi Bapak Wahid agak perlu bisa memberikan jawaban apapun. Bahwasanya aku nggak harus seperti ini terus kayak gitu. Jadi Bapak Wahid memberi jalan atau memberi mana baru untuk konsultasi kayak gitu sih Pak. Berarti dari Mas Kopi sendiri itu bertahan itu karena tidak berpilihan. Iya. Tidak berpilihan itu pilihan dari orang tua anak setelah mengenal menolak, kemudian ingin merasa juga untuk menawarkan seperti percaya diri tersebut. Betul. Sehingga tujuan dari Mas Kopi tersebut ingin lebih percaya diri untuk saat ini ya. Iya. Jadi saya itu dari tadi keinginan Mas Kopi sendiri lebih percaya diri itu dengan cara apa sih menurut Mas Kopi? Ada Mas Kopi sendiri kalau percaya diri Mas Kopi? Saya diri ya. Mungkin berani lebih mencoba berani bicara kali ya. Oke, berarti menurut Mas Kopi agar Mas Kopi tetap percaya diri ini memulai untuk berani berbicara. Iya. Tadi kan seperti bilang bahwa Mas Kopi itu bilang tidak berani karena takut salah, karena ada bawaan dari masalah Mas Kopi bahwa nanti takutnya tidak sesuai dengan keinginan Mas Kopi. Apakah itu memang selalu tidak sesuai dengan keinginan Mas Kopi? Apa yang dirasakan Mas Kopi saja? Selama ini ya nggak selalu sih Pak. Nggak selalu. Mungkin perasaan saya di sana. Berarti hal ini ketidakpercayaan diri Mas Kopi diakibatkan dengan takut dari penerimaan orang yang tidak sesuai itu, karena kekhawatiran Mas Kopi sendiri belum ada bukti dari Mas Kopi pada saat tersebut. Belum sih Mas, saya belum pernah. Berarti pemikiran itu belum tentu juga benar kan? Iya. Tapi bisa jadi jika Mas Kopi memulai berbicara dengan Tuhan, nanti Mas Kopi akan mendapatkan feedback yang baik. Seperti itu. Iya Pak. Berarti kan tadi Mas Kopi bilang bahwa Mas Kopi itu percaya dirinya kurang. Terus tadi pikiran itu berarti setelah Mas Kopi mendengarkan bahwa ternyata pemikiran itu salah, selanjutnya apa yang ingin Mas Kopi lakukan? Mungkin saya perlu mencobanya sih Pak. Mencoba untuk berubah harapan saya sih Pak, karena kan yang Bapak katakan tadi bahwasanya adalah semuanya itu benar apa yang saya pikirkan kayak gitu ya. Mungkin itu bisa saya coba lagi Pak, karena saya juga nggak bisa memastikan bahwasanya pikiran saya itu benar-benar terjadi kayak gitu, benar-benar aku bilang kayak gini terus teman saya pasti nggak suka, nggak pasti kan Pak. Iya. Mungkin saya akan mencoba
terlebih dahulu kan obrolan tersebut. Dari sisi Mas Kodir sendiri, kalau Mas Kodir berani sendiri, apa harus ada teman yang mendampingi Mas Kodir memulai obrolan contohnya seperti ini. Tadi kan Mas Kodir bilang bahwa Mas Kodir tidak berani untuk memulai pembicaraan. Mas Kodir kan punya teman yang akan dan Mas Kodir yaitu Mbak Mawar. Apakah Mas Kodir bisa ngobrol sendiri orang lain atau harus tetap pilih Mbak Mawar gitu? Pengennya Pak. Ya, lebih cocok jadi untuk brand yang seperti saat ini brand yang mana gitu. Mungkin apa brand itu sendiri? Apa ya? Berarti Mas Kodir ingin memulai tapi harus di mungkin terlebih dahulu. Iya mungkin Pak. Kenapa itu Mas? Karena mungkin masih terbayang-bayang sih Pak, meskipun aku harus memang mencoba hal yang baru, tapi kalau adanya teman kan masih bisa apa yang backup atau melindungi saya sih Pak. Jadi karena kan Mbak Mawar ini ada asma aku sih kan pasti tahu gaya ngobrolnya aku Pak. Jadi kalau saya setakan Ya gak apa-apa, namanya proses kan harus dimulai dari pelan-pelan kan. Tapi Mas Kodir sudah berani mau memulai terlebih dahulu baru dengan Mbak Mawar. iya Itu. iya. Terus ini kan sesinya sudah selesai kan. Berarti Mas Kodir sudah ada keinginan untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu baru menemani Mbak Mawar kan. Dari sisi ini telah selesai. Nantinya selanjutnya saya akan melihat kembali dari Mas Kodir sendiri, apa Mas Kodir sudah mulai dengan niat Mas Kodir apa belum. Kita lihat di minggu depan kita akan melihat bagaimana perasaan Mas Kodir setelah melakukan nyata tadi, melakukan untuk pertama kali ngobrol dengan teman. Kita akan lihat perubahannya. Jika nanti perubahannya positif, maka kita akan keluarkan lagi. Namun jika masih belum ada perubahannya, nantinya kita akan mencari penyebab masalah dari kenapa itu mungkin belum mulai. Kita akan cari dan dikulik di dalam di sesi berikutnya. Dari saya itu telah selesai, tapi sebelumnya apakah Mas Kodir ada pertanyaan lain mengenai episode ini atau pelajaran ke depannya? Mungkin ya ada pertanyaan sih Pak, tapi yang mendapatkan sih sudah cukup sih. Sudah ya ada pandangan baru sih buat saya sih Pak. Jadi saya harus mencoba dari diri saya sendiri kayak gitu Pak. Dan mungkin itu pikiran Mas Kodir itu benar kan? Ya, Mas Kodir belum mencoba. Jika Mas Kodir mencoba mungkin hasilnya sudah berbeda dan kita nggak akan tahu. Jadi nantinya kita akan membahas di pertemuan minggu depan. Saya harap minggu depan ada lebih baik dari Mas Kodir. Terima kasih Mas Kodir. Ya siapa? Ya, terima kasih dari saya. Cukup ya Mas Kodir. Oke. Baik, bahasa Mas Kodir gimana? Alhamdulillah sudah cukup lega sih Pak. Jadi saya lebih bisa mengidentifikasi atau lebih memahami lah lumayan pikiran saya rasakan gitu Pak. Jadi sesuai aja kemarin Tapi sekarang sudah ada. Gimana sekarang? sekarang sudah cukup lega sih Pak. Jadi memang ada pandangan baru buat saya dan saya pernah bahasanya saya masih bisa berkembang, bisa berkembang. Jadi saya bertanya karena saya bukan sampai ini, tapi saya masih bisa berubah untuk menjadi sebagai teman-teman di lain gitu Pak. Tadi Mas Kodir sudah paham mengenai apa yang harus dilakukan ya. Iya Pak. Jadi langsung saja Mas Kodir dan terima kasih Mas Kodir sudah berserati datang ke sini. Walaupun tadi awalnya takut dan sebenarnya semoga minggu depan tidak takut lagi. Iya Pak. Terima kasih.